Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rahmatika dengan NPM 190105127. Saya di sini akan menjelaskan pengungkapan penuh dalam pelaporan keuangan. Sebelum masuk ke materi, di kelompok 15 ini beranggotakan saya sendiri Ulfa Rahmatika, rekan saya Hazel Okvansa, lalu Muhammad Gali Priantama. Selanjutnya akan masuk ke materi. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama 1 tahun buku bersangkutan, yang berguna bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Para pemakai laporan keuangan itu meliputi investor, karyawan, pemerintah dan lembaga keuangan, dan masyarakat. Lalu, adapun tujuan laporan keuangan itu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada prinsip pengungkapan penuh. IASB mengatakan informasi yang bermanfaat lebih baik disajikan dalam laporan keuangan. Informasi yang lebih baik disajikan dengan menggunakan media laporan keuangan selain laporan keuangan. Contoh, meskipun laba dan arus kas telah tersedia dalam laporan keuangan, namun para investor mungkin lebih baik melihat perbandingan hal itu dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Selanjutnya, itu peningkatan persyaratan pelaporan keuangan. Adapun penyebabnya, yang pertama, kerumitan lingkungan bisnis, kebutuhan akan informasi yang tepat waktu, lalu akuntansi sebagai alat pengendalian dan pemantauan. Selanjutnya, itu ada catatan atas laporan keuangan. Catatan merupakan alat akuntansi untuk merinci atau menjelaskan pos-pos yang disajikan dalam batang tubuh laporan keuangan. Informasi yang berkaitan dengan pos-pos spesifik dari laporan keuangan dapat dijelaskan dalam kualitatif dan data-data pelengkap yang bersifat kuantitatif untuk memperluas informasi dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi, prinsip serta metode akuntansi spesifik yang digunakan dan dianggap paling penting untuk menyajikan laporan keuangan entitas tersebut secara wajar. Kebijakan itu merekomendasi bahwa laporan yang menyebutkan kebijakan akuntansi yang dipakai dan diikuti oleh entitas harus disajikan sebagai bagian integral dari laporan keuangan. Baik, selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Hazel Okvansa Mahardika. Pengungkapan transaksi material. Seorang akuntan diharapkan untuk membuat pengungkapan yang memadai. IASB nomor 57 mengharuskan pengungkapan berikut untuk transaksi pihak yang terkait material. Yang pertama, sifat hubungan pihak yang terlibat. Yang kedua, uraian tentang transaksi, termasuk transaksi di mana tidak ada jumlah atau jumlah nominal terlibat. Yang ketiga, jumlah uang yang terlibat dalam transaksi untuk setiap periode di mana laporan laba rugi disajikan. Yang keempat, jumlah yang terhutang dari atau kepada pihak terkait pada setiap tanggal neraca disajikan. Peristiwa setelah tanggal neraca. Terjadi setelah tanggal neraca, tetapi sebelum laporan keuangan akhir diterbitkan. Yang pertama itu peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang ada pada tanggal neraca, yang mempengaruhi estimasi yang digunakan dalam laporan keuangan dan oleh sebab itu mengakibatkan diperlukannya penyesuaian. Yang kedua adalah peristiwa yang memberikan bukti tentang kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca, tetapi muncul sesudah tanggal neraca dan tidak membutuhkan penyesuaian laporan keuangan. Selanjutnya, ada pelaporan untuk perusahaan yang terdiversifikasi. Perusahaan akan selalu ragu mengungkapkan data segmental karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, tanpa dilengkapi oleh pengetahuan usaha yang mendalam, serta pemahaman atas faktor-faktor penting seperti lingkungan kompetitif dalam kebutuhan investasi modal
orang investor mungkin menganggap bahwa informasi segmentasi tidak berarti atau bahkan menarik kesimpulan. Yang kedua, pengungkapan tambahan yang mungkin merugikan perusahaan pelapor karena membantu perusahaan pesaing, serikat pekerja, pemasok, dan badan-badan pemerintah tertentu. Yang ketiga, pengungkapan tambahan mungkin mencegah manajemen untuk mengambil resiko yang cermat karena segmen yang melaporkan kerugian atau laba. Selanjutnya, ada pelaporan untuk perusahaan yang terdiversifikasi tujuan laporan segmental. Yang pertama, memahami dengan lebih baik kinerja perusahaan. Dua, menilai dengan lebih baik prospek arus kas bersih di masa depan. Yang ketiga, membuat lebih banyak pertimbangan yang cermat tentang perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada segmen operasi, mengidentifikasi segmen operasi, yaitu suatu segmen operasi merupakan komponen perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Yang kedua adalah yang hasil operasinya dikaji secara teratur oleh para pembuat keputusan utama perusahaan untuk menilai kinerja segmen dan mengalokasikan sumber daya pada segmen tersebut. Yang ketiga adalah yang informasi keuangannya tersedia dan dihasilkan oleh atau didasarkan pada di sistem pelaporan keuangan internal. Selanjutnya itu adalah segmen operasi. Suatu segmen operasi akan dianggap signifikan dan karenanya diidentifikasi sebagai segmen yang dapat dilaporkan jika memenuhi satu atau lebih batasan kuantitatif berikut. Yang pertama, pendapatannya mencapai 10% atau lebih dari total pendapatan seluruh segmen operasi perusahaan. Jumlah absolut dari laba rugi mencapai 10% atau lebih dari 10%. Yang kedua, jumlah absolut. Yang pertama itu ada laba operasi gabungan dari seluruh segmen operasi yang mengalami laba atau kerugian gabungan dari seluruh kegiatan segmen operasi yang melaporkan kerugian. Yang ketiga ada aktiva yang diidentifikasikannya mencapai 10% atau lebih dari aktiva gabungan seluruh segmen operasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Gali Priyantama. Dipersilahkan. Nama saya Muhammad Gali Priyantama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi segmen operasi informasi segmen yang dilaporkan. IASB mengharuskan perusahaan untuk melaporkan satu informasi umum tentang segmen operasinya, dua laba dan rugi segmen serta informasi terkait, tiga aktiva segmen, empat rekonsiliasi, lima informasi tentang produk dan jasa serta lokasi geografis, enam pelanggan utama. Laporan interim. Laporan interim adalah laporan yang mencakup periode kurang dari setahun. Dua pandangan laporan interim. Yang pertama, setiap periode interim harus diperlakukan sebagai periode akuntansi terpisah. Kedua, laporan interim merupakan bagian integral dari laporan tahunan sehingga penangguh serta akrual harus mempertimbangkan apa yang akan terjadi selama 1 tahun penuh. Laporan keuangan interim harus menggunakan kebijakan akuntansi dan estimasi yang sama untuk laporan keuangan tahunan. Laporan auditor dan manajemen. Laporan auditor dan manajemen menyiapkan laporan ini harus mengikuti standar-standar pelaporan berikut. 1. Laporan harus menyatakan apakah laporan keuangan sudah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Laporan tersebut harus mengidentifikasi situasi di mana prinsip-prinsip semacam itu tidak dianut secara konsisten selama periode berjalan dibanding dengan periode sebelumnya. 3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan akan dianggap memadai kecuali dinyatakan sebaliknya pada laporan tersebut. 4. Laporan tersebut harus mencakup suatu pernyataan pendapat tentang laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi untuk mempengaruhi bahwa pendapat tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Laporan auditor dan manajemen. Laporan manajemen, auditor dan manajemen bagian pembahasan dan analisis.
Manajemen mencakup 3 aspek keuangan dari bisnis perusahaan, yaitu likuiditas, sumber daya modal, hasil operasi, juga memberikan informasi tentang pengaruh inflasi dan perubahan harga jika material terhadap kecenderungan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, mengharuskan perusahaan membuat laporan tentang tanggung jawab manajemen termasuk tanggung jawabnya atas sistem pengendalian internal. Kecurangan laporan keuangan. Tindakan disengaja atau lalai berupa tindakan yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Kecurangan pelaporan dapat melibatkan distorsi kasar dan disengaja atas catatan korporat atau misaplikasi prinsip akuntansi. Penyebabnya, kecurangan biasanya terjadi karena internal berkaitan dengan lemahnya sistem pengendalian internal, eksternal berkaitan dengan kondisi industri, lingkungan bisnis secara keseluruhan, atau pertimbangan hukum dan peraturan. Selain itu ada tekanan situasional yang mencakup 1. Penurunan yang mendadak atas pendapat atau pangsa pasar. 2. Tekanan anggaran yang tidak realistis. 4. Tekanan keuangan yang berasal dari rencana bonus. Kecurangan laporan keuangan. Peluang kecurangan timbul dalam situasi di mana kecurangan tersebut mudah dilakukan dan upaya deteksi sulit dilaksanakan. Peluang-peluang tersebut sering timbul dari: yang pertama, tidak adanya dewan direksi atau komite audit. Yang kedua, ada pengendalian akuntansi internal yang lemah atau tidak ada. Yang ketiga, ada transaksi yang rumit atau tidak. Biasa estimasi akuntansi yang memerlukan pertimbangan subjektif yang signifikan. Keempat, ada staf audit yang tidak efektif. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf.